Lepas dari tahanan bukan berarti Marcella terbebas dari berbagai persoalan. Ia malah seperti digiring ke posisi dilematis antara banding atau pasrah menerima vonis hakim. Marcella sendiri mengaku tidak akan gegabah dalam menentukan langkah hukum. Ia cuma berharap kelak tidak ada lagi orang yang dihukum untuk perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Saya berharap keadilan bisa betul-betul diberikan sesuai dengan fakta yang ada. Dan saya merasa bahwa saya betul-betul meyakini dan tahu sampai detik ini tidak melakukan hal yang dianggap bersalah. Di tengah kegalauan hatinya, Marcella punya banyak agenda untuk kembali menata masa depannya yang sempat terhenti selama menjalani masa tahanan. Dalam waktu dekat, ia ingin melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci bersama keluarga. Selain menyucikan diri, Marcella ingin mengadukan kegelisahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hakim yang Maha Adil. Yang jelas nomor satu kita syukuran dulu. Mungkin kita ke tempat anak yatim piatu dulu, terus habis gitu syukuran di apartemen dia. Itu aja dulu kalau mengenai ya umroh ya rencana. Tapi ya kita lihat dulu lah Mas, yang penting bisa keluar. Sholat hajat ataupun juga sholat hajat terus malamnya saya terbangun lagi saya sholat. Jadi itu memang saya spesialkan, benar-benar saya husuk untuk anak saya Marcella. Pembebasan Marcella 2 hari lagi seolah melengkapi kebahagiaan Teti setelah sebelumnya Sergio, adik kandung Marcella, divonis bebas oleh majelis hakim yang sama 30 April lalu. Jika pada putusan Sergio, Teti mengucapkan terima kasihnya pada majelis hakim, untuk kasus Marcella, ia masih menyimpan unek-unek. Teti yang ikut mendengarkan pembacaan vonis terlihat menangis dan bahkan meninggalkan ruang sidang saat hakim memutuskan Marcella bersalah. Selain air mata, sudah banyak pengorbanan materi yang diberikan Teti untuk Marcella. Setiap menjenguk putrinya, ia selalu membawa makanan kesukaan Marcella, mulai dari empek-empek hingga bihun goreng. Dalam sebuah perbincangan, Teti bahkan mengaku sudah merogoh puluhan juta rupiah sejak Marcella ditahan di Polres Jakarta Pusat 4 Desember 2008 lalu. Angka itu di luar kerugian imaterial, mengingat Marcella adalah tulang punggung yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Aduh, nggak bisa ngomong, nggak bisa dinominalkan. Yang jelas semua orang juga pasti tahu ya. Ini amat sangat menguras segala-galanya gitu loh. Menguras, benar-benar menguras. Kalau mau bilang, saya kalau udah bicara gitu udah bingung lagi gitu. Tapi emang inilah kenyataan yang saya bisa jawab hanya dengan air mata.
Tak cukup itu, penahanan putrinya Marcella membuatnya tak bisa beraktivitas menjalankan kegiatan syuting sinetron seperti sebelumnya. Ia pun terpaksa cuti dari syuting stripping sinetron yang dibintanginya. Beberapa kontrak baru melayang dari tangannya. Waktu itu saya pertama nasionalisme. Buntut dari kasus penganiayaan yang dialami Cici Faramida Minggu 14 Juni lalu menyeret Menpora Adiaksa Daud. Hari ini rencananya paman Cici Faramida itu melalui pengacaranya Umbu S. Samapati akan melaporkan Suhaibi ke polisi. Suami Cici itu dituduh telah menipu Adiaksa dengan mengaku sebagai duda saat menikahi Cici 12 Maret lalu. Padahal ia masih berstatus suami sekaligus ayah 3 anak. Terungkapnya status Ebi itu setelah seorang perempuan bernama Neni mengaku sebagai istri yang dinikahi secara siri oleh Ebi. Kepastian Menpora akan melaporkan Ebi disampaikan pengacaranya, Umbu S. Samapati belum lama ini di Jakarta. Tadinya, pengacara Adiaksa akan melaporkan Ebi Senin kemarin, namun entah kenapa ditunda sampai hari ini. Kami tidak main-main dalam persoalan ini. Sangat serius. Bukan hanya pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, tapi masalah pidana kan kami. Korban juga yang harus melapor bahwa ada pidana penipuan. Ya. Ya, terhadap keluarga, terhadap klien kami yang mewakili keluarga Cici Faramida. Aksi pelaporan Adiaksa ini merupakan reaksi dari laporan Suhaibi pada tanggal 17 Juni lalu. Ebi melaporkan Adiaksa karena pencemaran nama baik dan pengancaman. Pengusaha asal Demak, Jawa Tengah itu tersinggung atas ucapan mantan ketua KNPI itu beberapa waktu lalu. Kalau ada orang jahat, perempuan orang jahat, lu kuntilanak kalau ini ganteng, udah kompong, botak. Pernah saya udah kalau ketemu dia saya empet banget tuh.
84.